Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anakku atas kedatangannya pada siang hari ini. Hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat. Insya Allah. Nah, mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa bersama. Semoga apa yang nanti kita laksanakan akan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya. Mungkin berdoanya bisa dipimpin sama Mbak Ratifatul. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Mbak Ratifatul ya atas dipimpin doanya. Oke, kira-kira sudah tahu semuanya yang ada di sini kenapa saya panggil? Belum ya. Jadi saya sampaikan sedikit terlebih dahulu bahwa saya memanggil kalian untuk bertemu pada siang hari ini dalam rangka kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Apakah semuanya di sini tahu apa itu konseling kelompok? Belum ya. Jadi konseling kelompok itu sendiri adalah sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling ya yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dari seorang individu dengan dinamika kelompok atau dengan secara berkelompok ini tadi ya. Jadi nanti kita sama-sama membantu teman kita agar dia mampu mengentaskan permasalahannya tersebut. Bisa dipahami ya sejauh ini ya. Baik. Nanti dalam bimbingan konseling kelompok ini ya, dalam konseling kelompok ini nanti itu ada beberapa asas yang harus kita bersama ya. Pertama ada asas kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain. Ini adalah asas kerahasiaan. Asas keterbukaan adalah siapapun nanti yang permasalahannya akan kita selesaikan secara bersama maupun secara terbuka, secara gamblang, menceritakan apapun yang sedang dialaminya. Begitupun juga dengan asas kejujuran ya, sampaikan apapun yang terjadi pada dirinya sendiri ya. Dan asas kerahasiaan itu di sini kita sepakati bersama bahwa apa yang nanti disampaikan oleh individu tersebut atau oleh teman kita tersebut jangan sampai ketahuan sampai mana-mana. Jadi kita menjaga kerahasiaannya, teman-temannya di sini semua menjaga kerahasiaannya tersebut. Itu ya, dapat percaya tentang hal tersebut ya. Oke. Dalam kegiatan konseling kelompok ini dibatasi oleh adanya waktu. Kira-kira di sini mau minta waktu dalam menyelesaikan atau dalam layanan ini sendiri berapa lama? 20 menit. 20 menit ya. 20 menit sudah cukup? Cukup. Baik, kita sepakati bahwa 20 menit ke depan kita akan mengadakan kegiatan layanan konseling di mana kita akan membantu teman kita terlepas dari masalahnya dengan dinamika kelompok yang ada pada siang hari ini. Bisa dipahami ya? Untuk itu sebelumnya agar kita saling mengenal satu sama lain ya, kita berkenalan terlebih dahulu, kita sebutkan nama dan kita sebutkan kelas itu ya. Dimulai dari Bu Aisyah terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Putri ya, sering dipanggil Bu Ais, dan di sebelah kanan saya ada Mbak Adita Fitri. Saya Latifah Fitri, bisa dipanggil Fitri. Sebelah kanan saya ada Helisa. Perkenalkan, nama saya Felisa Laura, biasa dipanggil Felisa. Di sebelah kanan saya ada Cynthia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Natalia dari kelas TSM 2, sering dipanggil Cynthia. Sebelah kanan saya ada Safa. Perkenalkan, nama saya Safa Ora Sintakiwi. Saya dari kelas 2 TKP 1 dan di sebelah kanan saya ada teman saya yaitu Syifa. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidia, sering dipanggil Syifa dari kelas 11 TKP 2. Di sebelah kanan saya ada Kuis. Itu ya, sudah saling mengenal satu sama lain ya. Baiklah, jadi sebelum memasuki inti dari konseling kita nanti, konseling kelompok kita nanti akan saya sampaikan bahwa nanti silakan semua yang ada di sini, karena ini konseling kelompok itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Teman-temannya di sini nanti silahkan menyampaikan kira-kira apa sih yang sedang terjadi pada diri kalian, yang mungkin sudah menjadi masalah dalam diri kalian, seperti itu ya. Nanti setelah semuanya sudah menyampaikan permasalahannya, kita pilih salah satu yang mungkin bisa kita selesaikan secara bersama, seperti itu ya. Nah nanti kita secara bersama-sama berdiskusi tentang hal tersebut, tentang topik tersebut, dan kita upayakan agar permasalahan tersebut dapat
selesai dengan bantuan pembahasan dalam kelompok ini. Bisa dipahami seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Siva terlebih dahulu, kira-kira apa sih yang sedang dirasakan atau mungkin apa yang sedang terjadi, permasalahan apa dalam dirinya? Overthinking. Suka overthinking ya. Mbak Safa mungkin Saya sangat sulit untuk mengkonsep diri saya sendiri. sulit mengkonsep diri, bingung mau ngapain, mau jadi apa, atau mau seperti apa gitu ya. Dari Mbak Cynthia, Susah memilih waktu. susah memanage waktu. Oh iya. Dari Mbak Felisa, Saya kurang percaya diri. kurang percaya diri, Insecure. terlalu insecure gitu ya, mau ngapa-ngapain jadi takut gitu ya. Mbak Latifah tuh Saya susah mengontrol emosi. susah mengontrol emosi, apa-apapun, entah itu emosinya bukan hanya marah berarti ya Mbak, ya mungkin sedikit-sedikit tiba-tiba sedih, gampang senang, ya secara emosional, swing seperti itu. Nah, ini di sini sudah menyampaikan problemnya atau permasalahannya masing-masing. Kira-kira dari kalian berlima ingin memilih topik tentang apa tentang hari ini yang ingin kita secara bersama diskusikan? Tentang apa? Permasalahan apa? Mbak Safa. Iya. Berarti tentang apa Mbak Safa? Tentang konsep diri ya. Oke, baiklah. Jadi kita siapkan hari ini, kita sama-sama membantu Mbak Safa ya. Semoga Mbak Safa nanti mampu mencoba mengkonsep dirinya atau mampu menyelesaikan permasalahan dirinya ini dengan dinamika kelompok atau dengan bantuan kelompok-kelompok yang ada di sini. Mungkin sebelumnya Mbak Safa bisa menjelaskan kira-kira sedetail apa sih permasalahan yang sedang Mbak Safa alami? Saya itu sulit sekali untuk percaya dengan seseorang walaupun itu teman dekat saya. Saya sulit percaya itu. Bahkan ada orang terdekat pun seperti keluarga itu sangat sulit untuk saya percaya. Gitu. Akhirnya itu yang membuat Saya jadi bingung harus gimana, karena rasa ketidakpercayaan itu jadinya mau ngapa-ngapain itu mau minta bantuan sama orang juga pakai mau takut, mau mau diambil sendiri ya, nanti takut tidak mampu menyelesaikan, seperti itu intinya ya Mbak ya. Terus mungkin ada permasalahan lain yang ditimbulkan akan adanya hal tersebut Mbak. Masalah itu terjadi di saya itu karena sebelumnya saya percaya sekali dengan seseorang, tetapi saya seperti sangat amat dikecewakan. Oh gitu. Jadi mulai dari itu takut lagi ya, takut mulai tidak percaya orang, takut mendapatkan hal atau yang sama itu ya, hal atau perlakuan yang sama seperti itu ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain di sini ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Dari Mbak Latifah mungkin tentang permasalahannya Mbak Safa. Jadi Mbak Safa itu sekarang sulit untuk mempercayai orang lain gitu. Kira-kira ada tanggapannya nggak Mbak? Tanggapan secara umum aja. Coba sekali lebih terbuka. Ya coba sekali lebih terbuka. Ini dari Mbak Felisa. Tidak semua orang itu sama, jadi nggak ada salahnya kita percaya seseorang lagi. Oh gitu. Dari Mbak Siva. Sama seperti Sama ya. Dari Mbak Cynthia sama. Jadi tadi ada ini Mbak, ada ungkapan dari teman-teman ya. Yang pertama itu mencoba lebih membuka. Terus yang kedua ada intinya tidak semua orang ini memiliki karakter yang sama, mungkin seperti itu ya, atau tidak semua orang itu sama. Nah, kira-kira dari Mbak Safa sejauh apa sih Mbak Safa ini tuh tidak percaya dengan orang atau dengan lingkungan sekitar Mbak Safa? Pokoknya tuh Bu sulit sekali untuk percaya karena mau terbuka pun, mau cerita ke orang pun takut dengan responnya. Oh gitu, takut tidak mendapatkan respon yang baik, sesuai ekspektasi gitu ya. Terus akhirnya dengan hal itu ini Mbak, apa sih yang menjadi dampak paling besar yang Mbak Safa rasakan? Saya gampang sekali kepikiran hal-hal yang kecil, walaupun saya tidak salah pun saya akan tetap berpikir kalau itu salah saya.
Begitu. Padahal belum tentu itu sebenarnya masalahnya Mbak Safa, tapi Mbak Safa merasa bahwa wah ini pasti terjadi gara-gara aku, padahal hal itu sebenarnya belum tentu. Oke, langsungan dari Mbak Safa ya, ini kita mencoba bersama-sama mencari tahu dulu dari Mbak Safa. Mungkin itu tadi dampaknya sudah, habis itu tadi sudah disampaikan juga sejauh mana secara detail ya permasalahannya apa. Nah, sejauh yang Mbak Safa ini tahu bahwa Mbak Safa tidak mampu mengkonsep diri, kira-kira apa sih yang mampu Mbak Safa lakukan kemarin sampai detik ini untuk mampu survive atau untuk mampu bertahan pada posisi itu sampai saat ini? Kadang saya lebih ke mengendam, tapi saya juga memikirkan solusi masalah saya sendiri. Iya. Jadi sejauh ini masih sebatas ya udahlah, kalau memangnya belum dampaknya terlalu besar masih bisa saya tangani, tak pendam sendiri seperti itu ya. Nah ini mungkin teman-teman yang lain ya, Mbak Safa sudah menceritakan nih problemnya. Kira-kira ada tanggapan nggak tentang problem yang sedang dialami Mbak Safa ini tadi? Ada nggak tanggapan mungkin Mbak Safa harus bagaimana mungkin, atau Mbak Safa harus menyikapinya seperti apa gitu? Jangan terlalu memendam sendiri, karena itu bisa membuat kita bingung. Bingung Terus gitu, bisa cerita ke orang lain juga. mencari tempat ini ya, Tempat cerita. mungkin dari Mbak Siva atau Mbak Sinta ada yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya sama seperti tadi. Jangan apa-apa sendiri gitu ya. Dari Mbak Sintia sama juga, tapi Percaya sama orang, soalnya sifat orang ya juga berbeda-beda. gitu. Oke, mungkin di sini ini ya kita akan biar kita sama-sama tahu sejauh apa perasaan yang Mbak Safa rasakan, mungkin ya di sini kita sama-sama bermain peran agar kita nanti mampu lebih menyampaikan hal apa yang mungkin kita ketahui gitu ya. Mungkin kita akan bermain peran di mana kira-kira bagaimana sih kalau Mbak Siva, Mbak Latifatul, ataupun Mbak Felisa dan Mbak Cynthia ini sedang berada pada situasi tersebut. Gitu ya, tadi kan Mbak Safa sudah menyampaikan situasi saya seperti ini, kondisi saya setiap hari seperti ini. Nah, mungkin kira-kira ketika situasi tersebut terjadi nih pada teman-teman yang lain, kira-kira apa sih yang teman-teman sikapi? Gitu. Contoh dari Mbak Siva dulu. Kalau saya mungkin sama kayak Safa, saya memendam sendiri dan yang hanya saya lakukan ya nangis sampai diri saya tenang. Gitu, nangis sampai lega, sampai dirasa menangis itu sudah saya cukup nangis hari ini, besok sudah harus selesai gitu ya. Mungkin dari Mbak Latifatul. Kalau saya sih lebih meminta satu pagi dan karena bisa saya tidak main lagi. Meminta saran. Kalau Mbak Felisa, Saya juga cerita ke teman dan meminta solusi. untuk minta solusi sama orang lain gitu ya. Mbak Cynthia mungkin. Saya minta solusi kepada kakak. Oh, mau minta solusi pada keluarga ya, kakak di rumah. Oh iya, betul. Jadi ini tadi sudah menyampaikan ya, mungkin ketika kita sedang ada pada situasi dan kondisi yang sama, itu adalah sikap-sikap yang teman-teman di sini ini akan lakukan seperti itu. Nah, ketika sekarang kita kembalikan nih kepada Mbak Safa seperti itu ya, kira-kira teman-teman ini sudah banyak yang memberikan pendapatnya ya Mbak. Ada yang mungkin bercerita pada teman, bercerita pada keluarga, atau mungkin ini malah tadi sampai menangis sampai lega seperti itu. Nah kira-kira ada nggak yang hal-hal tersebut yang sudah Mbak Safa mungkin lakukan, atau Mbak Safa sejauh ini belum mencoba melakukan hal-hal itu tadi? Nah, saya hanya seperti Siva tadi menangis sampai saya lega. Jadi belum ada niatan atau belum pernah mencoba untuk bercerita kepada Iya, orang lain. karena yang saya pikirkan itu respon dari seseorang yang Diajak cerita. Iya. Begitu, baiklah. Kira-kira apa yang ingin Mbak Safa dapatkan dari adanya konseling kelompok pada siang hari ini? saya ingin saya lebih percaya lagi kepada orang-orang terdekat saya dan menghilangkan rasa isu saya. Oh gitu, jadi intinya Mbak Safa ingin mendapatkan solusi nih, solusi biar
gimana sih saya menjadi diri saya sendiri lagi gitu. Saya tidak takut dengan banyak orang untuk bercerita, atau mungkin saya mampu mengungkapkan kegelisahan yang sedang saya alami, yang sedang saya rasakan. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang bisa memberikan solusi mungkin bagi diri kalian kepada Mbak Safa? Jangan menganggap semua orang itu sama. Terkadang ada juga yang baik dan bisa dipercayai. Gitu. Ada yang lain? Sama Lisa. Sama ya, hampir sama ya. Baiklah. Jadi mungkin di sini Bu Ais yang akan menambahkan seperti itu ya. Jadi bahasanya seperti ini. Ketika memang di sini kita merasa bahwa saya tuh sulit kok Bu percaya dengan orang lain. Nanti saya cerita sama si A aja responnya kayak gini, ya nggak untuk kemungkinan saya cerita sama si B, si C juga sama. Ada cerita yang saya ceritakan itu bukan yang selesai, malah melebar sampai mana-mana. Nanti diberitakan kepada orang lain seperti itu ya. Nah, oke, baiklah. Itu tadi ya, teman-teman sudah menyampaikan ya Mbak Safa ya. Mungkin di sini Bu Ais akan menambahkan bahwasanya mungkin sedikit banyak sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa yang harus kita pahami, yang harus kita tahu bahwa karakter orang itu berbeda-beda. Jangan sampai kita menyamakan bahwa semua orang ini memiliki karakter atau memiliki sifat yang sama, sikap yang sama. Mungkin Mbak Siva tidak bisa kita samakan dengan Mbak Latifatul, maupun kita samakan dengan Mbak Felisa, Mbak Cynthia, atau bahkan dengan Mbak Safa sendiri. Ketika kita mengharapkan, ya terkadang sebuah kesakitan itu ya hadir atau ada karena memang kita terlalu banyak berharap pada hal tersebut gitu. Kita terlalu menunggu hasil dari harapan tersebut itu agar kita mendapatkan respon dan jawaban yang sama tentang harapan tersebut. Padahal tidak semua harapan itu mampu kita dapatkan mungkin dengan orang yang sama, mampu kita dapatkan dengan hasil yang sama, bahkan mampu kita dapatkan dengan proses yang sama. Seperti itu. Hal lainnya adalah ketika kita memang sudah ada pada posisi tersebut, saya tuh takut cerita dengan siapapun, saya takut mendapatkan respon yang seperti ini, saya takut ketika saya cerita malah menyebar kepada orang lain. Berarti Mbak Safa harus meyakinkan diri terlebih dahulu, gitu ya. Tapi jangan sampai nanti apapun permasalahan yang sedang dihadapi itu nanti benar-benar Mbak Safa sendiri yang memegang, karena takutnya nanti namanya kita sebagai manusia diberi keterbatasan ya oleh Allah. Kita sebagai manusia diberikan oh ya kamu cukup berpikirnya sampai sini dulu, jangan dipaksakan berpikir terlalu banyak, jangan dipaksakan memendam terlalu banyak. Nanti takutnya ketika respon diri ini tidak mampu, akhirnya kita malah akan berpikir yang melebihi jauh gitu ya. Entah dia akan saya mau cari pelarian ke sini, saya mau cari ketenangan ke sini, saya mau cari kedamaian dengan cara seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi yang harus mungkin Mbak Safa lakukan pertama adalah meyakinkan diri Mbak Safa terlebih dahulu sebelum mempercayai kepada orang lain, dan mengetahui bahwa itu tadi semua manusia ya memiliki keunikannya masing-masing, semua manusia memiliki karakternya masing-masing, semua manusia yang memiliki sifatnya masing-masing. Jangan sampai penolakan atau traumatis yang Mbak Safa rasakan sebelumnya itu nanti akan Mbak Safa dapatkan mungkin dengan orang baru seperti itu yang Mbak Safa temui. Jadi tidak selamanya seperti itu ya. Contoh ketika memang Mbak Safa melihat nih Mbak Siva mampu menyelesaikan masalahnya si A, atau melihat mampu menjadi pendengar yang baik, mulai percayakan diri kepada Mbak Siva atau kepada Mbak Latifatul, Mbak Felisa, Mbak Cynthia seperti itu. Jadi itu datangnya dari diri Mbak Safa sendiri. Jangan sampai diri Mbak Safa ini meyakinkan bahwa semua orang itu sama. Nah, ketika kita sudah menganggap karakter orang itu sama, ya setiap si A, si B ini memiliki sifat yang sama, nah itu nanti yang akan membatasi diri kita untuk dapat mampu berkomunikasi baik dengan siapapun. Itu ya, nanti Mbak Safa juga paham, Mbak Safa juga mengetahui bahwa kita tumbuh dengan lingkungan yang berbeda, kita tumbuh dengan situasi yang berbeda. Nah, Mbak Safa malah mampu ini menjadikan sebuah jalan, sebuah referensi. Oh iya,
saya sedang mempunyai masalah ini, situasi saya seperti ini, kondisi lingkungan saya, kondisi pertemanan saya, kondisi keluarga saya itu seperti ini. Kira-kira kalau hal ini saya tanyakan dengan Siva yang mungkin punya latar belakang yang berbeda, punya situasi lingkungan di rumah yang berbeda, punya situasi pertemanan dan pergaulan yang berbeda, mungkin saya akan mendapatkan sudut pandang yang lain. Nah, itu intinya gitu ya. Jangan sampai kita memandang sebuah hal itu dengan sudut pandang kita sebagai satu orang yang melihat ke depan. Sampai kita melupakan kita harus melihat penyamping juga, kita melupakan kita terkadang malah juga harus melihat ke belakang, melihat ke atas, melihat ke bawah. Jadi jangan sampai kita berpacu pada pandangan kita lurus ke depan, kita tidak mau melihat ke belakang karena ada ketakutan, akhirnya karena kita terlalu fokus ke depan juga sampai kita tidak melihat kanan kiri, bukan atas bawah. Padahal hal tersebut itu yang mampu membawa kita, membimbing kita, dan mampu sama-sama lah berproses bersama kita. Intinya seperti itu. Jadi intinya dalam hal apapun itu pasti sudah Allah izinkan ya. Jadi ya yang harus kita tekankan juga, selain kita mampu memendamnya sendiri atau menyampaikan kepada teman yang kita percaya seperti itu, ya jangan sampai lupa bahwa kehadiran Allah itu juga sangat diperlukan seperti itu ya. Mungkin kalau udahlah saya nggak percaya sama teman, tapi jangan sampai kita melupakan bahwa ini loh kita mampu bercerita juga kepada Allah, kita mampu menyampaikan keluh kesah kita juga kepada Allah. Padahal situasi yang terjadi ya pada diri kita itu bisa saja sudah seizin Allah. Contoh nih, Mbak Safa punya pengalaman dengan si A, Mbak Safa cerita dengan si A, malah si A ini tidak mampu dipercaya, bahasanya mengecewakan Mbak Safa. Bisa saja itu sudah seizin Allah. Bisa saja di situ Allah sudah mengizinkan, oh ya kamu tak kasih untuk sebagai ujian dari Mbak Safa. Nanti kamu jadi teman yang seperti ini ya. Saya mau menguji Mbak Safa nih, kira-kira kekuatannya sejauh mana. Ketika saya mengujinya seperti ini, Mbak Safa mampu melewatinya, berarti Mbak Safa sudah siap diangkat derajatnya, sudah siap diberikan mungkin keberkahan atau mungkin hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi intinya sebelum kita mampu mempercayai orang lain, itu tadi betul Mbak Safa yang dirasakan adalah tidak mampu mengonsep diri. Nah itu berarti yang harus kita tekankan adalah kira-kira sejauh mana sih Mbak Safa ini mampu mengkonsep diri Mbak Safa terlebih dahulu sebelum menerima lingkungan baru, kondisi baru. Intinya sebelum kita mampu menjadi obat, sebelum kita ini mampu menjadi pelayan, sebelum kita mampu menjadi dokter atau menjadi perawat dan lain-lain, ya kita harus menjadi seorang atau pribadi yang sembuh terlebih dahulu. Ya seperti itu ya. Jadi agar kita nanti merawat siapapun yang sakit pun kita dalam keadaan sehat, entah itu lahir, entah itu batin, entah itu pikiran, perasaan. Dan intinya yang ingin ditekankan adalah itu tadi, jangan pernah menganggap semua orang ini sama. Jadi mereka pasti memiliki karakter, mereka memiliki sikap, mereka memiliki latar belakang, mereka memiliki situasi, dan mereka memiliki kondisi yang pasti berbeda. Dan yang mungkin harus Mbak Safa tahu, kira-kira orang tersebut bisa seperti itu pada Mbak Safa itu apa sih yang melatar belakanginya. Nah mungkin Mbak Safa juga perlu tahu. Jadi ketika Mbak Safa itu tadi sudah tahu, Mbak Safa mampu, oh iya ternyata si A itu bisa seperti itu ke saya karena alasannya ini. Mungkin maksudnya orangnya itu, saya tuh dikecewakan sama dia Bu, karena saya pas cerita sama dia malah cerita ke orang lain. Nah ini kita cari tahu dulu, kira-kira dia menceritakan ke orang lain itu apakah karena dia memang jadi orang yang ember, atau maksudnya yang suka cerita kemana-mana, ataukah dia cerita itu karena dia dipaksa, ataukah dia cerita itu karena dia itu diancam, ataukah dia itu cerita karena dia memang tidak bisa menyimpan sesuatu itu sendiri. Terkadang ada ya orang yang ketika diceritain itu malah kok aku diceritain malah takut ya nyimpan ini sendiri gini padahal ini butuh jalan keluar. Nah jadi sebelum kita mungkin mengejudge orang itu salah atau mengejudge orang tersebut itu tidak bisa kita percaya, nah kita cari tahu latar belakangnya dulu. Kira-kira orang tersebut sampai pada sikap seperti itu kepada saya itu kenapa, atau bisa saja orang tersebut ternyata ada alasan di belakangnya. Saya dikecewakan si A ini dalam perasaan atau mungkin dalam hubungan gitu ya, biasanya kan anak-anaknya seperti itu ya. Nah cari tahu dulu, mungkin pasangan
pasangan kita atau teman kita itu tidak percaya diri juga. Bu, Safa itu orangnya pinter Bu, Safa itu mungkin orangnya orang punya, orang kaya, sedangkan saya itu orang seperti ini, saya minder. Saya dekat dengan Mbak Safa itu minder Bu. Saya dekat dengan Mbak Safa itu takut nggak bisa ngapa-ngapain atau mungkin kalah kalah pinter lah, atau mungkin kalah kecukupan dan lain-lain. Nah, jadi jangan sampai yang menjadi pikiran kita terlalu penuh ini itu adalah pikiran tentang hal-hal itu sendiri. Yang kita harus meyakinkan diri bahwa sebelum kita mengejudge orang lain, kita juga tahu latar belakangnya. Sebelum kita menilai karakter orang lain, ya kita tahu bahwa oh iya ternyata karakter orang diciptakan Allah ini berbeda-beda untuk hal ini. Ya seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan? Udah ya, intinya tadi ya teman-teman saling menyemangati Mbak Safa juga. Mbak Safa mungkin harus lebih ini mampu berkomunikasi dengan teman-teman yang baik ini ya, seperti itu ya. Sudah cukup, ada yang disampaikan Mbak Safa, gimana perasaannya? Sejauh ini saya lebih tenang. Semoga saya ke depan bisa lebih baik dari keadaan yang sekarang. Ya, itu ya intinya memang kalau kita langsung setelah kegiatan ini masalah selesai ya tidak mungkin juga ya. Setiap orang memiliki proses, memiliki waktu untuk sembuh. Ya kita di sini bersama-sama ya mensupport Mbak Safa, mendoakan Mbak Safa dan Mbak Safa ini segera keluar ya, agar tidak mengganggu tugas perkembangan yang harus Mbak Safa lanjutkan setiap harinya, agar mampu berkembang menjadi anak yang baik, menjadi anak yang lebih baik bahkan dari sebelumnya, seperti itu ya. Sudah cukup? Sudah. Ya, jadi kesimpulan hari ini mengenai topik yang kita bahas ya tadi, problematika dari Mbak Safa itu sendiri. Semoga setelah ini Mbak Safa diberikan segera kemantapan diri ya, kemantapan hati untuk mampu menerima lingkungan atau situasi yang sedang ada, dan semoga mampu menyelesaikan segala masalahnya ini dengan baik. Itu ya. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulannya lagi? Mampu menyampaikan pendapatnya? Cukup ya. Oke, baiklah. Jadi sudah cukup sejauh ini ya pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pesan bagi Mbak Safa, teman-teman? Sudah cukup ya, sudah cukup tadi disampaikan ya. Oke, baiklah. Untuk itu sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini ya, kita bisa berdoa bersama. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran ya, kita berdoa bersama. Nanti bisa dipimpin sama Mbak Siva ganti ya, sama Mbak Siva. Setelah berdoa nanti bisa kita tutup forum pada siang hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih atas kehadiran kalian ya pada siang hari ini. Mungkin ini biar nggak ngantuk ya, biar kita sebelum menyelesaikan kegiatan pada siang hari ini, biar kalian kembali keluar dalam kondisi yang kembali fresh gitu ya. Kita kasih games dulu kali ya. Kira-kira mau main games apa ya? Kita main tepuk-tepuk aja ya. Ya, ketika Bu Ais bilang tepuk 1 berarti tepuk 1, tepuk 2 tepuk 2, tepuk 3 tepuk 3, sungan tepuk tidak sampai berarti tidak sampai gitu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tidak sampai 1, 2, tepuk tangan. Oke, siang hari ini konseling kelompok kita tutup terlebih dahulu. Kurang lebihnya dari Bu Ais mohon maaf ya. Semoga mampu menyelesaikan masalahnya Mbak Safa. Amin wal qur'ani wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.